Salam serbu. Selamat sore menjelang petang. Salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita berada di awal tahun 2019 ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Ibadah sore ini adalah ibadah sulung kita kepada Tuhan. Lewat ibadah sulung ini kita semua ditebus sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Intinya menjadi kehidupan yang dimeteraikan seperti 144.000 orang yang telah dimeteraikan di dahi mereka. Mereka itu adalah milik kepunyaan Allah. Sesudah mereka dimeteraikan, maka semuanya 4 malaikat yang diizinkan untuk merusak pohon-pohonan, laut dan bumi, tetapi hamba-hamba Allah, yaitu mereka yang dimeteraikan di dahi mereka, yang jumlahnya 144.000 orang, bebas dari perusakan, bebas dari penghukuman. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita berbahagia oleh karena kemurahan Tuhan. Amin saudaraku. Biarlah setiap jiwa dan segenap batin kita memuji kemuliaan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan yang sudah menyatakan kebaikan-kebaikannya, yang tadi malam dinyatakan. Dia yang mengampuni dosa, Dia yang menyembuhkan kita dari segala penyakit, melepaskan kita dari maut, mengangkat kita dari kubur, dari maut, kemudian yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat, menjadi imamat rajani, sampai akhirnya kita boleh menikmati hubungan intim dengan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, kita sudah memperhatikan kesaksian demi kesaksian yang sangat membangun sekali. Tadi saya banyak terharu memperhatikan kesaksian demi kesaksian di malam ini, di sore ini. Kemarin juga memang saya terharu, dan hari ini juga kembali terharu dengan ketulusan di dalam hal menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Banyak pertolongan yang sudah kita alami sampai pada saat ini, yang membuat sehingga hati kita semakin terharu, hati kita semakin hancur bila mengenang segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Kemurahan Tuhan lebih dari apa yang kita pikirkan. Oleh karena itulah hati kita semakin terharu, semakin hancur. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini karena kemurahan Tuhan, maka mari kita membuktikan diri untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan di dalam rumah Tuhan. Dan kita lakukan kegiatan itu juga oleh karena kemurahan Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Baik, di awal tahun, ibadah awal tahun ini, kita akan memperhatikan firman surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Puji Tuhan. Namun Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 17, kalau dikaitkan dengan susunan tabernakel, itu terkena kepada kolam pembasuhan. Kolam pembasuhan berarti berbicara tentang permandian air. Itulah pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah kehidupan yang dibaharui, menjadi suatu kehidupan yang baru, ciptaan baru di dalam Kristus Yesus oleh kematian dan kebangkitannya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Carilah perkara yang di atas. Ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Mati, kalau kita satu di dalam kematiannya, kita juga akan satu di dalam kebangkitannya.
Maka kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, terus carilah perkara yang di atas, ya, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. ya, terus Pikirkanlah perkara yang di atas. carilah perkara yang di atas, kemudian pikirkanlah perkara yang di atas, terus bukan yang di bumi. bukan yang di bumi, bukan perkara di bawah, terus Sebab kamu telah mati, ya, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus ya, di dalam Allah. setelah satu dalam kematiannya, tentu kita satu di dalam kebangkitannya. Tapi kalau kita satu di dalam kebangkitannya, cari perkara di atas, pikirkan perkara di atas. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita Memang kalau kita hidup oleh Kristus dan Kristus hidup dalam kita, terus menyatakan diri kelak, ya, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita satu di dalam kematiannya, kita juga satu di dalam kebangkitannya. Sampai kelak kita dipermuliakan bersama dengan Dia. Sampai kelak dipermuliakan bersama dengan Dia. Saya ulangi, kalau kita satu di dalam kematiannya, maka tentu kita juga satu di dalam kebangkitannya. Itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Amin, saudaraku. Sampai kelak dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita satu di dalam kematiannya, kita juga satu di dalam kebangkitannya, sampai kelak dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari kita memperhatikan Matius. Sebagai pembuktiannya, kita segera memperhatikan Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 32. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 32 terlebih dahulu. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, Ya. dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, Terus maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di Ya. hadapannya, Ya. dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, Ya. sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Puji Tuhan. Pada saat Anak Manusia dipermuliakan di atas tahta kemuliaannya, maka semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ya, pada saat Anak Manusia dipermuliakan di atas tahta kemuliaannya, maka semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya untuk mengadakan pemisahan, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Untuk mengadakan pemisahan seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 33. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, Ya. dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu domba-domba ditempatkan di sebelah kanannya, sedangkan kambing-kambing ditempatkan di sebelah kirinya. Domba-domba ditempatkan di sebelah kanannya, sedang kambing ditempatkan di sebelah kirinya. Tadi kami berangkat dari Pasturi, langsung bertemu dengan banyak kawanan kami di pinggir jalan. Itu bagian dari 3 bagian kambing-kambing di pinggir jalan. Tidak biasanya ada kambing-kambing di Perumnas dan di Pemda, ya, di perumahan Pemda Cirebon tadi. Tidak seperti biasanya di situ ada kawanan kambing, segerombol kawanan kambing di situ. Puji Tuhan. Maka saya tadi katakan memang kawanan kambing ini sangat suka diatur karena ada seekor kambing hendak melintasi jalan yang kami lewati. Lalu tiba-tiba saya katakan bahwa kambing memang sangat sukar sekali untuk digiring, untuk digembalakan. Puji Tuhan. Maka di sini kita perhatikan gembala memisahkan domba dari kambing. Domba ditempatkan di sebelah kanannya, sedangkan kambing ditempatkan di sebelah kirinya. Persamaan di sebelah kanan. Mari kita memperhatikan persamaan di sebelah kanan pada ayat 34. Dan raja itu akan berkata
kepada mereka yang di sebelah kanannya, Ya. mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, Ya. terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Puji Tuhan. Pengertian di sebelah kanan berarti diberkati oleh Tuhan. Pengertian di sebelah kanan berarti diberkati oleh Tuhan. Adapun berkat yang diterima oleh domba-domba itu adalah menerima kerajaan yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. Adapun berkat yang akan diterima yaitu yang diperoleh yaitu menerima kerajaan yang telah disediakan sejak dunia dijadikan. Itulah sebelah kanan. Amin saudaraku. Amin. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 35 sampai 36. Lebih jauh kita melihat berkat ini. Kenapa bisa terjadi? 35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Kamu memberi aku makan. Terus Ketika aku haus, Ya. kamu memberi aku minum. ya, Ketika aku seorang asing, Ya. kamu memberi aku tumpahan. terus Ketika aku telanjang, Ya. kamu memberi aku pakaian. Ya, terus Ketika aku sakit, Ya. kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. puji Tuhan. Pengakuan langsung dari Tuhan sebagai gembala kepada domba-domba di sebelah kanan. Pengakuan langsung dari Tuhan sebagai gembala agung kepada domba-domba yang di sebelah kanan. 1. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. 2. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. 3. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 4. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. 5. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. 6. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah pengakuan langsung dari gembala agung kepada domba-domba yang ditempatkan di sebelah kanan itu. Haleluya. Sampai pada akhirnya, pada saat Yesus duduk di atas tahta kemuliaannya, mereka domba-domba ini dipisahkan dari kambing, lalu ditempatkan di sebelah kanan. Sedangkan kambing-kambing ditempatkan di sebelah kiri. Puji Tuhan. Saudaraku, Yesus adalah gembala agung. Kita adalah kawanan dombanya, kawanan domba gembalaannya. Jadilah kawanan domba yang tergembala. Amin saudaraku. Jadilah kawanan domba yang tergembala. Puji Tuhan. Baik, adapun keenam hal di atas tadi, dibagi atas 1. Memberi makan dan minum orang yang lapar dan haus. 2. Memberi tumpangan kepada orang asing. 3. Memberi pakaian kepada orang yang telanjang dan melawat orang yang sakit, serta mengunjungi orang yang ada di dalam penjara. Saya ulangi kembali. Keenam hal di atas tadi dibagi atas 1. Memberi makan dan minum orang yang lapar dan haus. 2. Memberi tumpangan kepada orang asing. 3. Memberi pakaian kepada orang yang telanjang dan melawat orang yang sakit, serta mengunjungi orang yang ada di dalam penjara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Kemudian 3 bagian di atas tadi, jika dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, terkena pada 3 alat di dalam ruangan suci. 3 bagian ini, jika dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, terkena pada 3 alat di dalam ruangan suci. 1. Makan dan minum, menunjuk meja roti sajian. 1. Makan dan minum, menunjuk meja roti sajian. Artinya persekutuan yang mendalam dengan Yesus Anak Allah lewat firman-Nya dan perjamuan suci. Makan dan minum menunjuk kepada meja roti sajian, artinya persekutuan yang mendalam.
dengan Yesus anak Allah, lewat firman-Nya dan perjamuan suci. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik. Amsal 3 ayat 1 dan 3. Tadi keterangan satu makan dan minum ya. Keterangan satu makan dan minum. Amsal 3 ayat 1 dan ayat 3 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Berkat dan hikmah. Berkat dan hikmah. Ya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Kalau kita anak Tuhan, maka jangan melupakan ajaran Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, jangan melupakan ajaran Tuhan. Terus, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Dan anak Tuhan harus memelihara, dan di hati anak-anak Tuhan harus memelihara perintah Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, siapa yang mau menjadi anak-anak Tuhan? Yakin? Jangan lupakan ajaran Tuhan. Haleluya. Biarlah hati kita selanjutnya memelihara perintah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan sampai seperti Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan di Taman Eden, tujuannya untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Syaratnya memperhatikan perintah dan larangan. Tapi rupanya mereka gagal. Mereka melanggar hukum Allah. Mereka menjadi telanjang. Terlihatlah kekurangan-kekurangan yang sangat memalukan itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, haleluya. Ya. Siti mau jadi anak rohani Om ini. Perhatikan ajaran Om ya di tahun yang baru ini. Jangan mudah goyah dengan sesuatu yang tak suci ya. Puji Tuhan ya. Ini soal semua ya yang mudah-mudahan. Puji Tuhan, perhatikan pekerjaan Tuhan jauh lebih besar dari hasratmu yang tidak baik itu. Puji Tuhan. Baik. Lanjut ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Terus, kalungkanlah itu pada lehermu. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudaraku, jangan kita melupakan ajaran Tuhan. Dan biarlah hati kita memelihara perintah Tuhan. Berarti tertulislah itu pada loh hati. Berarti tertulislah ajaran dan perintah Tuhan itu di dalam loh hati kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Amsal 7 ayat 1. Amsal 7 ayat 1 dan ayat 3. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku. Berpeganglah pada perkataan Tuhan. Terus, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Simpanlah perintah Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Kalau kita adalah anak, berpegang teguh kepada perkataan Tuhan yang sudah kita dengar dalam setiap pertemuan ibadah. Kemudian simpanlah perintah Tuhan itu dalam hati kita masing-masing. Haleluya. Ayat 3. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu. Pegang teguh perkataan Tuhan, perintah Tuhan. Terus, dan tulislah itu pada loh hatimu. Iya. Jadi berpegang kepada perkataan Tuhan dan disimpanlah, dan perintah Tuhan disimpan di dalam hati. Itu sama artinya, berarti semuanya itu telah dituliskan pada loh hati kita masing-masing. Amin, saudaraku. Berpegang pada perkataan Tuhan, selanjutnya disimpan, perintah Tuhan disimpan di dalam hati, berarti semuanya itu telah tertulis di dalam loh hati kita masing-masing. Puji Tuhan. Loh hati.
Loh hati itu, itulah loh hati sama dengan meja, tempatnya firman Tuhan diletakkan, disajikan. Dapat dipahami saudara? Jadi hati kita lo atau lo daging, yaitu hati kita adalah meja roti sajian, meja tempatnya firman disajikan. Puji Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 3. Dua Korintus 3 ayat 3. Baca. Demikian firman Tuhan. Boleh baca ayat 2. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, Terus kamu adalah surat pujian kami, yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dapat dibaca oleh setiap orang. Terus karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami lewat pelayanan Rasul Paulus. Terus ditulis bukan dengan tinta, bukan dengan tinta lagi seperti pena digoreskan dalam setiap lembaran-lembaran. Terus tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Roh Allah. Terus bukan pada loh-loh batu, bukan lagi dengan pada loh batu. Terus melainkan pada loh-loh daging. Loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Puji Tuhan. Suratku menjadi surat Kristus yang dapat dibaca dan dikenal oleh setiap orang, sebab firman Allah telah dimateraikan oleh Roh Kudus pada loh daging, yaitu di dalam hati kita masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan ya. Menjadi surat Kristus, menjadi surat pujian yang dapat dibaca dan dikenal oleh setiap orang, baik perkataan, baik perbuatan, gerak-gerik kita. Itu tandanya firman Allah itu telah dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam loh daging, yaitu di dalam hati kita masing-masing. Puji Tuhan. Itulah roti sajian, roti yang disajikan di atas meja. Puji Tuhan. Dapat dibaca, dapat dikenal oleh setiap orang. Perkataan kita dapat dibaca dan dikenal oleh setiap orang, bahwa kita ini adalah membawa kebenaran. Kebenaran ada di dalam kehidupan kita dan menjadi kesaksian, menjadi contoh teladan. Baik juga perbuatan kita menjadi contoh teladan. Amin saudara. Kepada mereka yang lapar, kepada mereka yang haus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab itu tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri, harus berbagi. Harus berbagi. Puji Tuhan. Itulah yang diakui oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung kepada domba-domba yang ditempatkan di sebelah kanan. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Puji Tuhan. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Haleluya. Ayo sajikanlah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, kita membaca Imamat. Atau Keluaran aja dulu 25. Boleh Imamat 24 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Ya, baca. Demikian firman Tuhan. Ayat 5 sampai 8 langsung. Roti sajian. Ya. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik,
dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Ya. Setiap roti bundar itu harus dibuat dari 2/10 eva. 2/10 eva. Terus engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun. Menjadi 2 susun. Terus 6 buah sesusun. 6 buah sesusun. Terus di atas meja dari emas murni itu, ya, di hadapan Tuhan. Terus engkau harus membubuh kemenyan tulen. Selanjutnya membubuh kemenyan tulen. Terus di atas tiap-tiap susun. Ya. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu. Ingat-ingatan roti itu. Terus yang suatu korban api-apian bagi Tuhan. Api-apian bagi Tuhan. Sampai ayat 7. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, coba tampilkan dulu roti sajian tabernakel. Ayo. Roti sajian. Roti yang disaji, meja roti sajikan, meja roti sajian. Di atas meja terdiri dari 2 susun roti, masing-masing terdiri dari 6 ketul roti. Masing-masing terdiri dari 6 ketul roti. Puji Tuhan. 6. Kalau 2 susun ini disatukan, berarti seluruhnya 66. Berarti menjadi 66. Itulah seluruh jumlah kitab suci dari Kejadian, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Di atas meja tersaji 2 susun roti, masing-masing terdiri dari 6 ketul roti, 1 susun. Kalau 2 susun ini disatukan menjadi 66. Itulah seluruh jumlah kitab suci dari Kejadian sampai kitab Wahyu, ditutup dengan kitab Wahyu. Biarlah ini semuanya disajikan dengan baik. Amin, saudaraku. Kita sajikan kepada orang yang lapar dan haus. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, diawali dengan nikah Adam dan Hawa. Kemudian juga diakhiri dengan pesta nikah anak domba. Maka dari sini kita mengambil kesimpulan, kalau nikah itu menjadi nikah yang baik, maka itu juga merupakan roti sajian. Amin, saudaraku. Letak keberhasilan di dalam satu penggembalaan itu nikah dari gembala sidang itu sendiri. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Haleluya. Jadi itu sebabnya saya pun sebagai hamba Tuhan belajar untuk menghormati nikah supaya menjadi roti sajian yang dapat dibaca dan dikenal oleh setiap orang, baik perkataan, baik perbuatan, supaya apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan perbuatan saya. Maka apa yang saya sampaikan harus sesuai dengan perbuatan saya, supaya menjadi roti sajian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo, kesatuan ini penting. Jangan selalu kita ditarik oleh hal-hal yang tak suci. Ya, amin, saudaraku. Kesatuan ini penting. Saya selalu seringkali mengamati seseorang. Saya bisa lihat dari perkataannya. Kalau sedikit-sedikit masih terlanjur ke situ, oh ini masih najis. Dikit-dikit ditarik ke situ arah perkataannya, dikit-dikit tarik ke situ. Seharusnya tidak seperti itu. Harus menjadi roti sajian yang bisa dibaca, dikenal oleh setiap orang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah keterangan 1, makan dan minum. Keterangan 2, keterangan 2,
Keterangan 2, memberi tumpangan kepada orang asing. Memberi tumpangan kepada orang asing. Memberi tumpangan, memberi tumpangan kepada orang asing. Puji Tuhan, ini menunjuk kaki dian emas. Memberi tumpangan kepada orang asing menunjuk kaki dian emas. Puji Tuhan. Artinya saudaraku, Roh Kudus itu memberi tumpangan kepada kehidupan kita masing-masing. Roh Kudus memberi tumpangan kepada kehidupan kita masing-masing. Mari kita melihatnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, 14. Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Yesus menjanjikan penghibur. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terus, aku akan minta kepada Bapa. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain. Terus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Terus, yaitu Roh kebenaran. Ya, terus dunia tidak dapat menerima Dia. Ya. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tidak mengenal Dia. Terus, tetapi kamu mengenal Dia. Ya. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terus ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Terus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian loncat Yohanes 16 ayat 8 dan ayat 13. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Puji Tuhan. Lihat pekerjaan daripada Roh Kudus. 1, penolong. 2, menyertai. 3, penghibur. 4, mengajar. 5, mengingatkan. 6, menginsafkan. Dalam kurung Yohanes 16 ayat 8. 7, memimpin. Ayat Yohanes 16 ayat 13. Puji Tuhan. Jadi saya ulangi, pekerjaan Roh Kudus. 1, penolong. 2, menyertai. 3, penghibur. 4, mengajar. 5, mengingatkan. 6, menginsafkan. 7, memimpin. Puji Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan pekerjaan Roh Kudus ini, berarti pekerjaan ini memberi tumpangan kepada kita. Amin, saudaraku. Berarti Roh Kudus ini, dari 7 pekerjaan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Roh Kudus itu memberi tumpangan kepada kita. Kalau tidak ada, karena Roh Kudus itu menolong, menyertai, menghibur, mengajar, mengingatkan, menginsafkan, dan memimpin. Itu tumpangan. Amin, saudaraku. Contohnya, saat kita lupa, diberi tumpangan Roh Kudus, sehingga kita diingatkan kembali. Amin, saudaraku. Jadi Roh Kudus itu tumpangan bagi kita. Kalau kita lihat dari 7 pekerjaannya tadi, haleluya, memberi tumpangan kepada kita, memberi pertolongan kepada kita. Puji Tuhan. Sampai akhirnya kita menjadi kehidupan, memberi tumpangan, memberi pertolongan kepada kehidupan kita masing-masing. Sampai akhirnya kita tampil bagaikan 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil, menjadi terang, menjadi kesaksian, menjadi contoh teladan dimanapun berada. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian keterangan yang ketiga, saya singkat saja. Nanti di minggu yang akan datang kita akan lebih dalam lagi memperhatikannya.
Keterangan yang ketiga, keterangan tiga, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawat orang yang sakit, serta mengunjungi orang yang ada di dalam penjara. Ini menunjuk kepada misbah dupa. Misbah dupa. Kalau dikaitkan dengan 3 macam alat dalam ruangan suci, terkena kepada misbah dupa. Puji Tuhan. Haleluya. Misbah dupa itu merupakan kasih dari Allah Bapa. Misbah dupa itu adalah kasih dari Allah Bapa. Jadi kegunaan dari kasih Allah itu, 1, menutupi ketelanjangan orang lain. 2, melawat orang yang sakit. 3, mengunjungi orang yang ada di dalam penjara, yang masih terikat, masih terbelenggu, yang masih terpenjara dengan dosa ini dan itu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Nah, inilah yang dikerjakan oleh domba-domba yang ditempatkan di sebelah kanan. Lanjut kita kembali membaca Injil Matius pasal 25 ayat yang ke 37 sampai dengan ayat 40. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Ya. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, ya, dan kami memberi engkau makan, terus, atau haus dan kami memberi engkau minum, terus, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, ya, dan kami memberi engkau tumpangan, ya, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian, terus, bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara dan ya, kami mengunjungi engkau. Ya, betul-betul mereka melakukan sesuai dengan apa yang mereka katakan. Terus, dan raja itu akan menjawab mereka, ya, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi domba-domba yang ditempatkan di sebelah kanan itu melakukan tepat seperti apa yang mereka katakan kepada Tuhan. Jadi pengakuan mereka sesuai. Jadi mereka melakukan sesuai dengan pengakuan mereka di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan sampai kita bersaksi tapi tidak melakukan sesuai dengan apa yang kita sudah akui di hadapan Tuhan. Itu tidak benar. Itu dusta, itu palsu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Maka kalau bersaksi, pertama-tama sebelum bersaksi, sebelum ada pengakuan, berdoa dulu. Berdoa supaya Tuhan pimpin kesaksian itu, supaya diberkati oleh Tuhan kesaksian itu. Itu yang pertama, berdoa. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, tulus. Jadi jujur. Yang kedua tulus. Yang ketiga jujur. Itu penting 3 poin ini di dalam hal mengaku, di dalam hal bersaksi. Nanti pasti menjadi kesaksian, membangun, menghibur dan menasihati kehidupan yang mendengar pengakuan atau kesaksian itu. Hal-hal yang harus dihindari di saat pengakuan atau kesaksian. 1, jangan berupaya menyusupi sesuatu hal-hal yang sifatnya tidak benar, atau memaksakan supaya di tengah-tengah kesaksian itu ada sesuatu yang dipaksakan. Itu nanti tidak jadi berkat, karena tidak terasa, tidak menyentuh isi hati. Karena kesaksian itu dari hati, maka disampaikan kepada hati, bukan kepada tubuh. Amin, saudaraku. Kemudian hal-hal yang harus dihindari saat pengakuan, saat bersaksi adalah jangan menghafal, jangan dihafal. Haleluya. Izinkan Roh Kudus itu mengalir. Nanti pasti jadi berkat. Kita tidak bisa hafal semua itu, tetapi kalau kita berdoa,
kemudian tulus dan jujur mengakuinya, pasti jadi berkat. Dan tidak bisa hati yang mendengar, tidak bisa ditahan tanpa rasa hancur. Tidak bisa juga ditahan tanpa sadar nanti ada sesuatu yang lucu, karena dia menceritakan dengan ketulusannya. Walaupun dia tidak melucu, pasti jadi lucu kalau ada yang lucu. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Jadi penting, perbuatan itu harus sesuai dengan pengakuan. Haleluya. Punya itu kalau ada pengakuan dan kesaksian, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan ditutupi ya. Puji Tuhan. Barulah tadi bila mana 3 kali, bila mana kami, bila kemana kami, bila kemana kami, barulah lihat ayat 40, ulangi dulu. Dan raja itu akan menjawab mereka, Iya. Aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan. Nah, mereka melakukan sesuai dengan pernyataan, kesaksian, pengakuan, terus Salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, ya, kamu telah melakukannya ya, untuk aku. Puji Tuhan. Jadi 3 perkara itu mereka lakukan kepada salah seorang yang hina. Itu sama dengan melakukannya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau perbuatan sesuai dengan pengakuan itu dari hati. Tapi kalau perbuatan tidak sesuai dengan pengakuan itu tidak dari hati. Itu hanya untuk dilihat oleh orang lain. Tetapi Tuhan berkata di sini, apa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi kalau pengakuan, perbuatan sesuai dengan pengakuan pasti kepada Tuhan. Tapi kalau perbuatan tidak sesuai dengan pengakuan pasti untuk dilihat oleh manusia. Dapat dipahami, saudara? Nah, inilah perlunya kesaksian yang benar. Perbuatan harus sesuai dengan pengakuan, kesaksian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Maka apa yang mereka lakukan, semuanya mereka lakukan untuk Tuhan, bukan untuk dilihat oleh manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dan yang mereka lakukan untuk Tuhan, prakteknya kepada orang yang hina. Siapa yang hina? Yaitu orang yang mau menjadi kecil dan rendah hati. Itulah orang-orang yang mau memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan. Itu orang yang hina. Beda dengan hina karena pengemis di jalan. Bukan. Tuhan tidak bercerita tentang yang hina karena pengemis di jalanan atau hina karena dosa di jalanan. Dihina di sini adalah menuju kepada orang yang rendah hati karena senantiasa memikul salib. Maka perlu kita memperhatikan pekerjaan Tuhan. Jangan tutup mata seperti kesaksian Maria tadi malam. Saya bersaksi dari itu jujur. Kalau saya bilang 1 jam, 2 jam tidur memang segitu. Bahkan hampir tidak tidur, ada saksinya. Hampir tidak tidur, ada saksinya. Itu sebabnya sesudah selesai acara kemarin ambruk langsung. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih beri kekuatan ekstra sampai menyudahi sesi hari kedua ibadah Natal persekutuan pengajaran tabernakel. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi betul, pimpinan atau ajaran dari sebuah ajaran pimpinan dari sebuah ajaran yang benar, meterainya adalah darah salib, pengorbanan dari hamba Tuhan itu sendiri. Puji Tuhan. Itu belajar jangan tutup mata. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kalau saudara mengerti pekerjaan Tuhan, berarti mengerti isi hati Tuhan. Saudara juga mengetahui saya seperti apa. Kalau saya ingin memperkaya diri kan mudah. Tetapi saudara melihat apa yang kita punya, semuanya kita kerjakan untuk Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang paling hina
hamba-hamba Tuhan, kita layani. Amin, saudaraku. Kita layani hamba-hamba Tuhan, kehidupan yang paling hina karena senantiasa mau merendahkan diri, memikul salib di tengah ibadah dan pelayan. Kita layani mereka, upah kita besar di surga. Puji Tuhan. Kalau kita tahu, sadar bahwa hidup ini semua karena kemurahan Tuhan, ayo buktikanlah kemurahan Tuhan itu. Jangan kita berkata semua kemurahan Tuhan, tapi tidak mau bermurah hati. Puji Tuhan. Apalagi di dalam hal mengucap syukur, ya memang harus mengucap syukur. Saudara hidup karena apa? Bertahan sampai hari ini karena apa? Menikmati pembukaan firman karena apa? Dapat bekerja karena apa? Dapat bernapas karena apa? Dapat diampuni dosa karena apa? Disembuhkan dari sakit karena apa? Jadi lebih dari apa sesungguhnya kalau kita hidup itu lebih daripada ucapan syukur itu. Saya kadang memperhatikan ucapan syukur. Saya tahu kan gaji, saya tahu, saya pelajari semua. Ada yang tidak punya gaji bisa lebih besar dari yang punya gaji. Saya ini orang belajar untuk teliti, untuk mengenal setiap pribadi. Semua 1/10 juga saya catat supaya jangan terlewatkan. Karena seringkali dia ini 1 bulan sekali, katanya 2 minggu sekali gajian. Saya tulis terus. Sehingga kalau dia bantah, dia tidak bisa bantah tulisan itu. Nah itulah pekerjaan dari seorang domba, harus teliti supaya tahu kekurangan. Mana domba yang sakit, yang luka, yang masih mengambil jalannya, merugi kata artinya. Kan harus saya tahu itu semua, supaya saya bisa doakan terus, menyampaikan pengajaran dengan kesabaran. Tidak boleh langsung main hakim, kamu turun. Nah itu tidak betul. Tapi harus doakan. Puji Tuhan. Kalau misalnya Yosua langsung saya ini udah nggak bisa dia membaca firman Tuhan. Karena saya hidup kemurahan, maka kita juga harus kemurahan. Itulah yang disebut semua karena kemurahan Tuhan. Kita juga harus memberi kemurahan. Dapat dipahami saudara. Amin. Puji Tuhan. Memang harus mengucap syukur, ada ayatnya. Karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini persembahan sulung juga ada, supaya kita menjadi anak sulung, berharga, mulia. Maka persembahannya juga berharga, mulia. Tidak sama dengan orang murahan. Persembahannya pasti murahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi perbuatan mereka sesuai dengan pengakuan mereka. Maka Tuhan membenarkan. Kalau perbuatan tidak sesuai dengan pengakuan, pasti tertuju untuk maksud-maksud yang lain. Pasti itu ditujukan hanya kepada manusia. Tetapi di sini Tuhan membenarkan. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Baca ayat 16 mulai. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Siapa berpegang pada perintah, ya, memelihara nyawanya, ya, tetapi siapa menghina firman, ya, akan mati. Jangan abaikan ajaran Tuhan ya. Haleluya. Supaya hidup, jangan mati. Amin. Siapa mau hidup? Baik, perhatikanlah perintah Tuhan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Segala sesuatu yang kau lakukan pada yang hina ini sama dengan melakukan kepadaku, kepada Tuhan. Ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, hina, lemah, terus memintai Tuhan. Kita buat Tuhan berhutang. Jadi saudara gak usah takut dalam hal berkorban untuk pekerjaan Tuhan yang hina, yang lemah. Terus yang akan membalas perbuatannya itu. Kita melakukan kepada salah seorang yang paling hina,
sama dengan membuat Tuhan kita buat Tuhan berhutang. Maka Tuhanlah yang membalas hutang itu. Ya, kami waktu di Paropo, di Medan dan di Paropo ada anak Tuhan mengerti pekerja itu. Kalau tidak harus tak tahu lagi jalan kaki lah kami untuk mengerti untung ada jemaat mengerti. Kalau tidak jalan kaki kami dari Bandara Soekarno, Bandara Kuala Namu sampai ke Lauci, terus jalan kaki lagi dari Lauci ke Binjai, tapi nggak nyampe sampai untung kaki tidak nyampe. Untung ada yang mengerti, salah seorang yang paling hina, baik dari Paropo. Ya, saya harus membagikan sedikit amplop. Ya, isinya sedikit, tak seberapa, karena kehadiran hamba-hamba Tuhan. Kalau saya kumpulin uang kan bisa, tapi enggak. Nah, apa yang kita lakukan itu untuk salah seorang yang hina, yang lemah, itu sama dengan mengutangi Tuhan. Tuhan yang berhutang kalau kita memperhatikan yang lemah, memperhatikan yang hina, memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikan pekerjaan saleh. Amin, saudara. Tuhan yang berhutang. Kalau manusia berhutang, maka dia akan membayar hutang sesuai dengan jumlah hutangnya. Tapi kalau kita berbuat sesuatu kepada yang hina sama dengan mengutangi Tuhan, maka Tuhan yang membalaskan hutang itu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo belajar untuk mengucap syukur. Sudah 1 tahun tergembala, dari tanggal 1 Januari sampai ke 31 Desember dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita tetap juga 1 Januari, kita tetap 31 Desember 31. Kita gunakan angka itu bagus sekali. Kita tetap satu, karena 3 dan 1 mati dan bangkit. Kita tetap satu di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kiranya dapat dipahami. Kalau kita juga bicara bulan 12, nah itu sudah jelas buah dari pohon kehidupan. Karena tiap bulan sekali, tiap bulan berarti ada 12 buah. Ini buah kemurahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya. Amin, saudara. Kalau kita sudah mati di dalam Tuhan, bersama dengan Dia, kita juga bangkit bersama dengan Dia sampai kelak dipermuliakan seperti domba-domba yang ditempatkan di sebelah kanan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.